Hiduplah Indonesia Raya. Selamat Hari Tani di Indonesia, Hari Tani Nasional, Mbak. Jadi gini teman-teman, di tanggal 24 kemarin kita merayakan Hari Tani Nasional, di mana Hari Tani itu apresiasi dari negara untuk para petani, termasuk para peternak juga. Dan di DKPP ini ada juga ternyata peternakan di bawah pertanian. Jadi kita hari ini kita mengulik terkait peternakan, khususnya dalam memperingati hari rabies. Oke, seperti itu. Rabies itu bukan rabies, bukan ya. Bukan kita ngajar nikah, bukan ya. Bukan, tapi adalah suatu penyakit atau virus. Nanti kita di sini bersama praktisi-praktisi dengan Mbak Dokter Hewan Ria dan Mbak Bu Nining. Dokter Hewan Nining ini beliau dari Dinas Pertanian Kota Madiun dan Mbak Ria dari Healthy Pet. Jadi hari ini memperingati salah satu rangkaiannya Hari Tani Nasional juga, dan sekalian kita Hari Rabies Dunia, Mbak ya. Jadi kita memberikan punya seperti hari apa? Hari jadi. Sama-sama September ya. Sama-sama September. Oke. Jadi gini. Yang kita diskusi ringan aja Bu ya, diskusi ringan. Sebenarnya rabies itu apa sih? Apakah yang rabies, huri atau gimana? Monggo Mbak Ria atau Bu Nining, monggo silakan. Rabies itu jadi salah satu penyakit ya, yang disebabkan virus, dan ini cukup mematikan sih sebetulnya. Apalagi kalau di hewan memang belum ada obatnya, tapi ada pencegahannya. Oh gitu. Kalau obatnya kan tidak ada nih. Iya betul. Terus antisipasinya gimana? Berarti dengan pencegahan itu? Dengan pencegahan kalau caranya, di hewan ya. Caranya memang kita harus vaksinasi anabul atau hewan kita yang beresiko terkena rabies itu secara rutin atau berkala. Biasanya kayak COVID atau ada masa berlakunya nggak? Iya betul, kayak COVID karena kan sama-sama virus ya, sama-sama virus RNA sih. Jadi kalau rabies kita di Madiun ya Bu Nining ya, biasanya kita ulangan atau istilahnya harus di booster itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, berarti kayak ulang tahun gitu ya? Kayak ulang tahun, anniversary gitu. Ada ininya nggak Pak? Maksudnya ada ini sudah di booster atau ini sudah divaksin apa? Ya, itu tercatat nggak di? Biasanya ketika kita memvaksinkan kucing atau mungkin anjing kita, kita akan dapat buku. Oh dapat, berarti kayak posyandu gitu. Kayak posyandu ada gitu. Buku imunisasi gitu Mas. Buku itu yang harusnya kita simpan dan tiap tahun akan kita bawa ke dokter hewan. Seperti itu. Gitu. Mbak, kalau Bu Nining Bu ya, rabies ini kan katanya virus ya, virusnya cukup berbahaya. Seberbahaya apakah sih sebenarnya si rabies ini terhadap ternak ataupun bisa nular ke manusia juga nggak kira-kira? Bisa. Itu nularnya seperti apa Bu? Nularnya salam tempel atau gimana? Bisa lewat gigitan. Gigitan aja atau yang lainnya mungkin, atau dari mungkin kan mengelus rambutnya atau dari liurnya atau dari cairan apa ada yang lain. Kalau dari COVID kan kayak bersin apa dari itu kan liur ya, dari sekretal gitu ya. Kalau dari cairan, kalau rabies hampir sama ya Bu Nining ya. Jadi memang betul salam tempel, tapi tempelnya itu antara liur hewan yang sakit ke mungkin tubuh kita yang ada luka habis digigit gitu. Atau mungkin kita tergores luka kena si cairan yang memang mengandung rabies dari hewan yang tertular rabies itu bisa kita kena juga, namanya zoonosis kalau ke orang. Oh gitu. Karena rabies itu bisa nular dari hewan ke manusia. Nah kalau seumpama gini, saya habis megang si kucing ini ya, kucing atau anjing lah, atau hewan yang lain. Nah itu gimana? Taunya ini saya kena rabies atau enggak, itu gimana caranya? Sebetulnya ada ininya sih ya. Harus nunggu dulu atau tunggu dulu tunggu sampai gitu apa gimana itu, seperti apa? Jadi sebetulnya memang nggak semua kucing, hewan atau semua hewan itu kalau menggigit kita kena rabies, nggak gitu juga sih konsepnya. Apalagi kita di Jawa Timur ya Bu Nining itu masih bebas rabies. Tuh masih bebas rabies. Kita masih bebas rabies. Untungnya itu sih. Jadi indikasi hewan itu terkena rabies adalah
sering sekali memang lebih agresif dari biasanya. Kalau kucingnya biasanya tenang, jadi lebih agresif, terus hipersalivasi atau ngiler-ngiler gitu ya. Ada ataupun tidak ada orang yang apa ya, kalau ngasih makan terus ngiler gitu. ngajak kalau ngasih treatment yang mungkin digalai atau apa, dianya galak balik kayak gitu loh. Oh gitu. Apa istilahnya ya? Kayak mungkin nggak ada orang baper kali ya, Pak ya. Gitu tanpa ya. Apapun itu dia udah baper duluan. Oh gitu. Berarti gitu. Salah satu cirinya itu si hewan ini lebih cenderung lebih agresif dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi lebih suka gigit-gigit. Apalagi kalau mungkin sudah mulai tingkat lanjut ya, kalau di kucing, anjing, bahkan monyet itu dia akan kadang kejang otot, jadi kaku gitu, kejang-kejang, dan akhirnya memang meninggal. Makanya ketika mungkin kita yang digigit rabies ya Bu Nining, digigit rabies ngapunten, digigit hewan yang kena rabies, yang kita nggak tahu dia kena rabies apa enggak, iya. gitu, lebih baik mending di ini dulu, hewannya kita karantina dulu sampai 10-14 hari, karena tadi saya bilang di awal Thomas, hewannya kan belum ada obatnya. Yang nggak kelihatan itu tadi ya, dan jadi ada jedanya. Jadi kalau dia memang terkena rabies, biasanya akan meninggal di 10-14 hari. Secepat itu ya berarti? Secepat itu, tergantung dari memang sebetulnya bagian tubuh mana yang pertama terkena. Karena rabies ini nyerangnya ke otak. Jadi kalau yang digigit di tangan sama di kaki, mungkin akan lebih cepat orang yang terkena gigitan di tangan, gejalanya karena aliran darahnya cepat naik ke atas. Betul ya. Seperti itu. Terus ini Mbak, kan tadi kan disebutkan ada beberapa hewan ya. Itu kan selain hewan yang kucing, anjing itu apalagi kira-kira ya? Kalau di sekitar kita ya Bu, mungkin lebih mudah kayak monyet atau hewan-hewan memang liar ya. Kalau misalkan sapi atau mungkin kambing bisa nggak kena rabies, bisa aja karena memang mamalia, tetapi gitu. Untuk kemungkinan nular ke kita kan jarang, karena dua hewan yang saya sebut terakhir itu kan nggak gigit, nggak ada ceritanya kita digigit sapi toh. Tapi kan beliau Mbak dokter sama Bu dokter ini kan seringkali ya utak-utik mulutnya hewan ternak seperti itu, apa nggak takut juga kena rabies dari mulut ternak hewan? Bener bisa nggak dia dari kambing, ayam, sapi itu juga bisa nggak berarti? Bisa, tapi memang jarang banget menularkan ke orang. Biasanya gitu. ya 3 hewan itu ya Bu ya, atau mungkin musang ya Bu ya. Kalau di Madiun cukup banyak. Berarti hewan-hewan yang menggigit. Betul, hewan-hewan yang kebanyakan menggigit. Berarti kalau semut, nyamuk itu kan juga menggigit. Semut, nyamuk itu bukan mamalia, ini hewan yang harus berdarah panas. Harus. Oke, teman-teman, rabies jadi khusus untuk mamalia. Betul. Jadi kalau digigit nyamuk santai wae. Paling kasih lotion nyamuk terus tapi harus hati-hati sama penyakit lain kalau gigit nyamuk. Gitu ya. Ada demam berdarah dan lain-lain. Oke. Berarti lebih ke fokusnya ke mamalia ini untuk ternak ini. Seperti itu. Apalagi mungkin kalau mamalia yang berkarnivor atau mamalia yang bertaring kali ya. Lebih cenderungnya cenderung seperti ke sana. itu. Dan apabila kita punya hewan di rumah aja, di kandang aja, tiba-tiba kita digigit, nggak usah khawatir, karena kan kemungkinan dia rabies juga sangat kecil ya. Saya pernah gitu tanyain, saya habis digigit kucing saya, kucingnya di mana? Di kandang aja, kan dia nggak terkena juga. Rabies kan nggak dari udara, beda sama COVID ya. Jadi kalau mungkin hewannya diliarkan digigit hewan di luar, terus gigit kita, kita khawatir. Tapi kalau di kandang aja gigit kita, ya mungkin dia kelaparan, nggak kita kasih makan gitu ya. Mbak, kalau rabies ini kan katanya takut air ya. Saya baca-baca sempat googling tuh takut air. Kenapa sih kok bisa takut air? Apa yang diserang itu apanya sih dari rabies itu? Kalau ke manusia kan kadang saya lihat di TikTok atau di Google seperti itu kan kebanyakan seperti itu. Monggo, Bu Nining bisa bantu jawab. Kenapa Bu? Monggo. Saya itu yang diserang bagian sarafnya ya. Jadi dia karena diserang sarafnya itu, jadi kalau misalnya kena cahaya, kena air itu ada fobia. Itu sampai sebegitunya. Berarti si korban ini sampai enggak mau si pasien lah. Iya, karena namanya saraf kadang kan
ketika otak yang diserang jadi kan tidak terkendali ya. Apa yang jadi ketika melihat cahaya ini sebetulnya kalau gejala ke orang kami berdua kurang tepat juga ya. Ini sepengetahuan kami dari literatur ya. Enggak apa-apa. Maksudnya saya juga belajar gitu biar teman-teman di luar juga bisa tahu seperti itu. Karena kalau syaraf yang kena biasanya kan ini ya, jadi tadi yang disampaikan Bu Nining, di cahaya juga takut, air takut karena dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya, kadang juga kejang, terus yang tadi saya sampaikan orang pun juga bisa hipersalivasi. Oh seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau si ternak tadi kan 2 minggu meninggal ya. Kalau seumpama kalau kena manusia nih berapa lama si virus itu bisa hinggap di sini? Kalau dari literatur yang memang pernah kami baca itu bisa dari berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Tergantung tadi yang saya sampaikan di mana gigitan pertama atau gimana si virus itu salaman yang pertama tadi loh. Oh gitu. Kalau mungkin di ujung kaki nyampe ke salaman. Okay. Makanya biasanya mungkin di kota-kota lain yang belum bebas rabies itu penanganannya cukup susah ya, karena sebenarnya kalau di orang sudah ada vaksinnya, vaksin untuk pencegahan maupun vaksin untuk istilahnya ketika tergigit. Oh gitu. Nah, ketika terkadang namanya ini ketika belum ada gejala belum dikasih, padahal kan ini juga ya gejalanya munculnya nanti. Berarti kita harus aware juga ya terhadap gejala-gejala itu. Oke. Kenapa? Mungkin masalah di daerah lain banyak ada sih beberapa yang meninggal yang mungkin sulitnya penanganan, lambat. Sebenarnya virus rabies itu apa karena lingkungan yang kotor atau lingkungan yang kurang bagus atau memang dari apa gitu Mbak? Mungkin saya juga awam terkait rabies ini. Dari lingkungan juga bukan ya Bu Nining ya? Oh bukan, malah bukan? Ya apa ya istilah, karena ini sudah masuk di Indonesia tuh udah lama banget ya, dari tahun 80-an dan kita belum bebas. Setahu saya, mungkin Bu Nining lebih bisa menjelaskan. Kalau secara umum baru 8-11 ya Bu daerah provinsi yang baru bebas rabies. Dari 38 ya, 38. Sekarang 8 ya. Sekarang 38 provinsi itu baru 18. Berarti ada 20 provinsi. 11. Baru 11 yang sudah bebas. Berarti ada sekitar 27 yang masih suspek seperti itu. Masih endemi. Masih endemi malah. Ada beberapa pandemi, ada yang beberapa endemi. Oke, Mbak. Tadi kan katanya rabies kan nggak doyan air ya. Nah, sekarang kita coba minum air rawa air. Udah tahu belum, Mbak? Belum nih. Wah, ini produk asli dari Kota Madiun. Dicoba, ini deket. Monggo Bu Nining, diminum Bu Nining. Makasih ya. Nah, jadi produk rawa AE ini adalah produk dari BUMD Pemkot Madiun, dari asli produksi dekat kliniknya Mbak Ria. Jadi PDAM. Iya, PDAM ya. Bisa dicicipi Mbak, ayo mari Bu ngicip dulu biar kita buktikan kita ini nggak bebas rabies gitu. Kita bebas rabies, bukan kita bebas rabies, kita nggak takut air ya kan. Iya, kalau rabies nelan pasti susah nih. Nah, kan gitu kan. Nah, berarti kita nggak kena rabies. Kita aman ya. Aman nih. Oke, berarti jadi seperti itu. Terus Bu Nining, antisipasi Bu terkait apa penyebaran rabies. Kan rabies mungkin di Madiun ini 0 suspek ya Bu ya. Mbak ya, 0 masih 0. Nah, untuk mengantisipasi supaya 0 itu tidak pecah itu seperti apa yang dilakukan dari Dinas Pertanian Kota Madiun itu? Sejak tahun 2017 Dinas sudah rutin mengadakan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Itu 1 tahun berapa kali Bu biasanya? Biasanya kan 1 kali waktu hari jadi. Oh, hari jadi Kota Madiun ya seperti itu. Tahun ini kita mengadakan 2 kali, waktu hari jadi kemarin dan bulan September ini. Untuk memperingati hari ini, gitu. Untuk sasarannya Bu, sasarannya itu apakah cuma dari hewan peliharaan, pet atau mungkin ada yang lain, mungkin peternak atau mungkin dari teman yang punya, kan sekarang banyak ya Mbak ya kayak kucing-kucing liar, terus youtuber itu ngasih makan gitu kan,
Itu juga itu apakah itu juga jadi sasaran? Ya. Bulan September ini kita menyasar pada kucing-kucing liar yang tidak bertuan yang berada di area publik. Oke, sebentar. Sebenarnya yang tuan itu kucing atau manusia semua? saya lihatnya seperti itu, kadang kan manut doro, darahnya doroku, darahnya tuan, seperti itu. Dan sebenarnya itu gimana, Mbak? Maksudnya kucing tak bertuan ini? Pemilik mungkin ya Bu ya. Oh, berarti kucing liar yang di pasar-pasar itu, Bu. Ya, lokasinya kita ada banyak ya. Rencana nggih, Ya, ada di Pasar Seleko, kemudian TPA Winomo, Pasar Besar, Pasar Kawak, Rawa Bening, Stadion, Pasar Kudus, dan Pasar Jaya. Ada sekitar 8 ya. Iya. 8 titik ya teman-teman. Diingat salah satunya di Ngrowo, pasar-pasar milik kota Bu ya. Pasar Kudus, Seleko, Pasar Besar, terus yang ada di TPA, karena TPA kan sekarang kan lagi proses pembuatan jadi gurun buah, itu kan banyak sekali sampah-sampah yang banyak kucing-kucing juga, itu juga jadi sasaran. Kalau anjing-anjing liar Bu, Pak juga sementara ini kita ke kucing liar. Kucing liar dulu nggih. Kalau seumpama disuntik Mbak, itu kan rabies itu disuntik itu. Iya. Tes gitu kan. Nah, itu caranya tahu itu pas, itu kalau disuntik itu pas nadinya atau pas pembuluh darahnya atau pas sakunya kan? kalau BUMN kan kalau kekurangan disuntik itu pas gimana? Kayak di orang sih istilahnya, untuk vaksin rabies ini biasanya ada di subkutan ya, di bawah kulit biasanya. Subkutan. Oh, namanya medisnya subkutan. di bawah kulit lah. Kalau orang kan kadang juga di bawah kulit ya. Ya. Gitu. Oh gitu. Oke. Berarti beliau-beliau ini sudah pakar ya. Jadi beliau-beliau ini adalah termasuk dokter-dokter sakti. Jadi dia tuh tahu penyakitnya dari pasien tanpa harus pasien itu bilang. Oke, hebat sekali. Oke. Kalau Mbak Ria ini sudah berapa lama Mbak jadi dokter hewan? Kiprahnya? Sudah hampir 8 tahun ya, dari 2017 lulus itu udah praktek. Kalau di Madiun sudah dari 2018. Nah itu selama itu apakah pernah bertemu atau pernah waktu di pendidikan waktu itu pernah ketemu nih dengan kasus rabies? Kalau untuk kasus rabies yang real rabies, sejujurnya belum pernah ya. Karena dulu kuliahnya di Jogja, daerah yang bebas, langsung balik lagi ke Jawa Timur juga bebas juga. Jadi kalau secara langsung belum pernah. Tetapi memang banyak klien yang kadang ke klinik itu karena ketakutan kayak gitu. Kalau Benining Bu, pernah menemui si rabies ini? Sama ini belum pernah. Oh juga belum pernah. Alhamdulillah, berarti masih aman lah. Dua dokter hewan kita ini masih aman dari rabies, masih sehat-sehat terus. Oke. Jadi sama ini sekedar mungkin pertanyaan di luar rabies Bu ya. Apa sih pilihan ibu-ibu dokter ini kok pengen jadi dokter hewan? Kan ada dokter kandungan, dokter umum, ada dokter yang lain-lain, kan enak Mbak ngobrol dengan orang kan, daripada ngobrol dengan anabul kan kayak ngobrol dewe kan gitu. Dijawab meong kan gitu. Kita kan nah itu saya tuh penasaran, pengen ngerti alasan kenapa sih orang itu kok pengen masuk jadi dokter hewan. Moga Benining yang lebih senior, moga. Senior dulu. Kalau dulu karena suka kucing ya saya. Tapi sekarang udah nggak suka kucing. Setelah masuk nggak suka juga. Karena suka kucing, jadi dokter hewan, banyak pasien kucing, akhirnya biasa. Kan jadi tahu ada penyakit yang menular ke manusia itu. Oh gitu. Lebih aware seperti itu ya. Oke. Kalau Mbak Ria ini? Kalau saya kayak kebalikannya ya. Saya itu dulu suka karena orang tua peternak, itu kan sering memang dari kambing, sapi, kerbau itu kan sering pegang. Terus pernah dulu itu kayak punya kambing kecil meninggal, terus saya salah nyusuin. Pakai susu formula berarti? Iya, susu formula adik. Waktu itu adik masih bayi, bener banget. Terus jadi setelah itu sini, kok bisa ya? Gak terima. Jadi oke. Akhirnya Mbak Ria memutuskan jadi itu, belajar. Akhirnya kuliah di kedokteran hewan.
alhamdulillah sekarang bisa berbakti ilmunya ke dunia hewan. Karena kan memang gitu Bu ya, kalau kita ngobrol sama hewan kan kita juga nggak tahu kan dia itu lagi ngopo kan kita. Kayak saya kan juga, maksudnya saya juga bukan di dunia seperti itu. Jadi saya itu kadang penasaran, pengen tahu sih sebenarnya apa. Oke. Bu, kembali lagi ke masalah rabies. Kalau di kota ini kan katanya bebas rabies, oke lah bebas rabies, suspeknya tidak ada, masyarakatnya aman dan lain-lain. Dan dinas pertanian pun juga selalu memberikan aware termasuk vaksinasi apa dan lain-lain itu kan. Selain vaksinasi rabies Ibu, pertolongan apa sih yang diberikan dinas pertanian untuk hewan di Kota Madiun khususnya? Untuk pencegahan rabies. Di luar rabies, mungkin di luar rabies. Untuk hewan kesayangan anjing kucing kita dinas sejak mulai tahun ini ya. Iya, mulai tahun ini. Ada pelayanan kesehatan. Tapi untuk kasus-kasus ringan aja. Oke, itu gratis. Iya. Di dinas sendiri aja. Iya, dinas. Oke, berarti teman-teman kalau punya tuan-tuan atau punya nyonya-nyonya di rumah lagi sakit ya anabul atau anjingnya sakit. Tuan-tuannya itu sama nyonya-nyonya bisa dibawa ke sini gratis. Harus KTP Kota Madiun atau di luar KTP kota bisa Bu? Iya. Kota Madiun. Sementara ini hanya melayani Kota Madiun aja nggih. Oke. Kalau seumpama kan tadi kasus ringan, kalau seumpama ada kasus berat apa bisa dinas juga mengeluarkan rujukan ke luar Kita seperti itu? bekerjasama dengan 2 klinik ya. Iya. Untuk kasus berat merujuk ke healthy pet juga ke Cio. Oh gitu, berarti tempat Mbak Ria ini juga menerima kasus-kasus berat dari sini ya? Iya. Kalau itu ada BPJS nggak Pak? Sementara belum ada. Oh, gitu. Minta ke dinas saja. Berarti si hewan ini nggak pakai BPJS ya, pakai mandiri ya? Oh, berarti jauh lebih kaya hewan berarti ya daripada kita. Ya perawatannya memang lebih mahal sih. Gitu. Kalau di mana di Healthy Pet ini apakah ada kayak UGD-nya atau seperti apa gitu? Untuk UGD-nya ada, cuman memang kita nggak 24 jam ya. Iya, Paling 12 jaman aja, 12 jam. ICU, terus beberapa alat memang kita sudah lengkap gitu. Nah, terkait rabies untuk menanggulangi ini, apalagi kemarin beberapa tahun kemarin kasusnya tinggi, memang aware kami ke semua karyawan kami sudah vaksinasi rabies. Kami ya, bukan hewan-hewannya. Kami juga vaksinasi divaksinasi. Nah, itu vaksinnya beda atau gak ganggu lah vaksin rabies ya daripada nggak dipakai kita pakai sendiri ya. Beda. Oh gitu. Berarti vaksin rabies yang khusus untuk manusia itu ada. Untuk pencegahan maupun ketika kegigit ya. Nggih. Berarti nggak sing kayaknya kita kan. Oke. Terus Mbak di dokter hewan ini sebenarnya mempelajari apa sih selain pelajaran rabies gitu? Apa pelajaran terkait apa? Saya nggak tahu dokter hewan, makanya tanya di sini. Sebetulnya kalau yang dipelajari banyak ya Bu Nineng ya. Maksudnya kayak saya dan Bu Nineng kan sebenarnya juga ranah kerja yang berbeda ya. Beliau di kedinasan, saya di praktisi. Gitu. Ada juga yang mungkin di karantina. Apalagi misal dengan rabies ini salah satu kalau kita mungkin mau bawa hewan kita ke luar negeri atau kalau saya bilang hewan kita mau kita bawa keluar pulau ke Bali katakanlah ya yang memang di sana belum bebas rabies, surat bukti bahwa dia sudah vaksinasi rabies, titer antibodinya sudah aman dari rabies itu biasanya sangat dilihat oleh tempat yang akhirnya kita ini ya. Berarti syarat wajib kali ya. Syarat wajib. Berarti macam COVID kemarin ya. Kalau COVID kemarin kan kita keluar ke Madiun aja biasanya di jalan tol itu udah dicek ini asalnya mana, ada suratnya mana, swabnya mana, gitu ya yang di HP kan. Oke, berarti sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Termasuk ketika kita katakan kita membawa peliharaan kita katakan dari Bali atau dari tempat yang kurang memang belum bebas itu kembali ke Jawa Timur lah katakan Jawa Timur yang masih bebas rabies ini apakah juga ada pengecekan juga, ada pengarantinaan juga? Seharusnya memang ada. Ada ya? Dilarang nggak? Iya. Jarang masuk. Hewan dari daerah tidak bebas rabies masuk ke daerah bebas rabies itu
susah sekali biasanya ya Bu. Oh gitu, nggak bisa. Itu yang memeriksa siapa Bu? Memeriksa dari apa? Kemenkumham atau imigrasi atau gimana? Enggak, kan dari daerahnya udah kelihatan misalnya tidak bebas rabies. Nanti Dari dinas provinsi ya, ya. Dari provinsi dulu. Biasanya ditolak dari tingkat provinsi. Itu kan biasanya di perbatasan ya, biasanya di jalur perbatasan antara Jawa Timur Jawa. ada pengecekan kan biasanya. Termasuk di bandara juga, apakah dilakukan seperti itu? Betul, di bandara malah lebih ketat lagi. Di bandara dan pelabuhan itu, Lebih ketat lagi. Yang tadi saya sampaikan kalau mungkin masih di wilayah Indonesia surat aja kita cukup. Tapi kalau kita mungkin mau beberapa kali ya saya sama klien gitu beliau mau bawa keluar itu harus sudah ada selain surat dia sudah vaksin rabies, biasanya surat yang menyatakan imunitasnya itu sudah memenuhi standar. Jadi terkadang kita vaksin tapi ternyata setelah dicek vaksinnya belum memenuhi standar. Jadi ketika nanti kena si penyakit rabies ini kan masih bisa. Jadi harus divaksin ulang sampai segitu. oh berarti katakan saya punya hewan nih, hewan, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, ya katakan luar negeri itu ternyata masih belum bebas rabies. Bebas maupun belum, Indonesia belum bebas secara umum. Oh gitu, berarti di protek sendiri ya, berarti di Indonesianya sudah diprotek terkait kita administrasinya mau itu. Administrasinya udah lengkap. Mending ditinggal berarti. Titip aja. Titip aja, kita belikan makanan sing enak-enak gitu. Sing rasa gaduh-gaduh, rawon gitu. Oke. Oh, berarti sampai seketat itu ya untuk perjalanan hewan ya. Iya. Termasuk kalau ternak impor itu apa juga ada pengecekan rabies juga berarti. Iya, betul. Tetapi memang kalau ini bilangnya perkara rabies ya, tiap negara itu memang memiliki aturannya masing-masing. Pernah ada klien yang bawa dari Hongkong katakanlah ya, atau Cina waktu itu di sana karena memang daerahnya bebas, ulangannya rabies itu 3 tahun sekali. Vaksinnya. Jadi, kalau di Indonesia 1 kali, di sana 3 kali. Di sana 3 tahun sekali, kalau di sini setahun sekali. Sampai 3 tahun sekali, berarti per 4 bulan sekali itu vaksin di sana. Ya, 1 tahun, bukan 1 tahun 3 kali, 3 tahun sekali. Oh 3 tahun, lama sekali Mbak berarti. Iya lama, karena saking amannya. Jadi mungkin kalau kita dapat teman atau dapat pasien seperti itu, kita juga harus cek regulasi daerahnya. Gitu. Ini memang karena memang aman ya dia bisa masuk. Kalau tahu nggak, katakan mungkin ada yang nakal katakan seperti itu. Jadi si hewan ini ya pokoknya disulap, akhirnya dia bisa masuk tanpa melalui proses seperti itu. Nah itu kan kita nggak tahu nih si hewan ini kena rabies apa enggak, berarti akhirnya di karantina dulu berarti. Betul, itu seperti tadi ya. Disampaikan di karantina 10 sampai 14 hari. Nunggu apakah mati apa enggak? Iya. Atau memunculkan gejala-gejala itu dulu ya kali ya. Gejala atau endingnya adalah kematian. Karena memang kita bisa bilang dia betul rabies ketika kita sudah pengecekan lanjutan ya Bu ya di otaknya. Karena kan tadi rabies itu nyerang otak ya. Kalau kita tidak menemukan gangguan di otaknya karena virus rabies itu ya kita sebetulnya nggak bisa bilang ini mungkin meninggal kena rabies ya, jadi kena virus yang lain karena ada juga mungkin virus yang lain yang gejalanya juga ngiler-ngiler atau mungkin lebih agresif gitu sih. Berarti kita selaku babu dari babu dari tuan dan nyonya kita itu berarti harus jauh lebih aware ya, paham terkait hewan peliharaan kita itu ya, apakah dia itu benar-benar kena rabies atau dia itu kena virus yang lain apa. Oke, berarti kita harus lebih teliti lagi ya berarti. Mungkin rutin ke dokter hewan, ke dinas atau mungkin ke klinik swasta kayak gitu ya. Kalau seumpama nih tadi kan rabiesnya kayak seperti itu Mbak ya, kalau seumpama si ternak ini tuh disembelih, katakan kita anggaplah yang kena kambing gitu, kambing ini disembelih gitu, apakah itu juga menjadi salah satu pemicu zoonosis itu ke manusia, dagingnya atau darahnya itu? Kalau memang itu terindikasi biasanya memang tidak boleh dikonsumsi ya Bu ya. Gitu. Ada beberapa penyakit yang kalau terindikasi memang ini biasanya daging kan tidak boleh dikonsumsi manusia.
Tetapi kalau ada yang nakal nggak tahu ya. Nah berarti itu bisa juga, berarti daging itu juga Kalau menjadi salah satu sumber Nggih. apa? Kalau daging sih enggak, tapi kalau liur bisa jadi ketika mungkin kita nanganin tangan kita ada luka. Oh gitu, luka kecil aja itu Luka bisa. kecil bisa aja karena kan tadi Bu Nining sampaikan ada gigitan. Nah, gigitan itu kan sebetulnya lebih ke air liur kena dari kulit yang terbuka. Oh Kulit gitu. terbuka itu kan nggak mesti dari gigitan ya. Iya, Oke, iya, kalau dari oke. gigitan memang akan lebih dalam langsung. Mungkin gesekan sama kawannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jadi teman-teman ini rabies ini ternyata sebahaya itu banget, seberbahaya itu sampai menyebabkan bisa meninggal ya, pada manusia itu meninggal dengan kondisi yang parah. Maksudnya sebelum meninggal itu dia nggak Ya tersiksa. tersiksa maksudnya ya, dengan fobia gejala-gejala. terhadap air, fobia terhadap cahaya, dan lain-lain. Kan itu wah, berarti saya apresiasi ya, berarti dokter-dokter hewan ini termasuk bukan profesi yang sembarangan. Jadi saya hormat sekali ke mbak-mbak dokter hewan, ibu-ibu dokter hewan ini, termasuk mas-masnya di luar. Jadi terutama dokter hewan yang di luar sana tetap jaga kesehatannya, terutama yang di daerah yang suspek rabies. Jadi semoga dilindungi terus karena yang terlalu berinteraksi, karena kan kemarin waktu COVID banyak juga kawan-kawan dokter yang gugur juga. Takutnya nanti ini kan rabies ini kan nggak kayak COVID kan kemarin cuma 2 tahun, habis itu udah selesai. Kalau rabies ini kan masih berlanjut terus, kita masih belum tahu obatnya apa, indikasinya seperti kalau di COVID kan di swab udah kelihatan. Ini kan harus nunggu gejalanya dulu dan lain-lain, berarti kan harus kita jauh lebih aware banget ya. Oke teman-teman, seperti itu. Oh ya, tadi jangan lupa kalau ada ternak-ternak hewan-hewan peliharaan yang pengen hewan kesayangan, terutama hewan kesayangan, kalau pengen diobati bisa ke Dinas Pertanian di klinik kesehatan hewan gratis yang kesehan, pelayanan kesehatan hewan di Dinas Kota Madiun. Sementara untuk KTP Kota Madiun Bu ya. Sama nanti ada pelayanan vaksin rabies gratis untuk anabul yang ada di jalan-jalan, terutama di pasar-pasar. Jadi kalau teman-teman pecinta hewan, terutama lagi deket di pasar, itu kapan Bu rencana? Hari Senin tanggal 29 September. Hari Senin tanggal 29 September, kalau teman-teman lihat ada kucing-kucing liar di pasar-pasar, monggo dibantu untuk dikumpulkan. Jadi nanti biar vaksinasinya berjalan lancar, jadi kita nggak harus lari ke sana kemari, kita bisa tertibkan dan tidak mengganggu proses jual beli yang ada di sana Bu ya. Mungkin seperti itu dulu kita diskusi terkait rabies. Ini ilmunya sangat manfaat sekali karena saya bukan dokter hewan, saya nggak tahu dunia hewan seperti apa. Saya tahunya pelihara ikan 2 bulan mati. Tapi beliau-beliau ini bisa menyelamatkan nyawa hewan seperti itu. Jadi sementara seperti itu dulu diskusi kita dengan beliau-beliau dokter hewan. Semoga kedepannya Madiun khususnya masih nol terkait rabies dan selamanya. Jadi jangan pecah lah, nol itu. Jangan nakal. Nakalnya gimana Mbak? Nakalnya bawa hewan dari daerah tidak bebas rabies sembunyi-sembunyi tanpa karantina. Jangan nakal ya, jangan nakal. Jadi regulasi itu dibuat memang untuk kita amankan diri kita sendiri sama anabul-anabul yang kita cintai. Oke, baik, terima kasih Mbak Dokter Ria, Mbak Bu Dokter Nining atas kedatangan kita di podcast Cak Koci. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, bisa jauh lebih sukses lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.